Saudara, kita membahas tentang soma dan sema, ya, manusia di dalam pandangan Plato. Ajaran tentang ide Plato itu ada dua dunia. Ya, ini khususnya ajaran dua dunia. Nah, ini menurut pendapat Plato juga pendapatnya mengenai manusia, ya, saudara ya. Nah, dalam sejarah filsafat ini, ajaran ini disebut dualisme. Jadi dualisme, dua dunia, dua aliran, ya. Bahwa dalam diri manusia itu ada dua makhluk. Oh, dua makhluk, saudara, dalam diri manusia, ya. Diri manusia ada dua makhluk yang hakikatnya sungguh-sungguh berbeda satu sama lain. Nah, dua ini beda, saudara, ya. Jiwa dan badan. Oh, baru. Kita sudah memaham tentang hal ini, tapi kita dapat melacak sejarah filsafat ternyata. Pemikiran semacam ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno, ya, sebelum abad 5 sebelum Masehi, ya, yaitu dualisme, dua makhluk dalam diri manusia, yaitu jiwa dan badan. Di mana jiwa itu pada hakikatnya rohani, saudara. Kalau rohani ada dua juga, ya, saudara, ya, rohaniwan dan rohaniyah. Rohaniwati dan rohaniwan. Itu gurunya kan semacam itu. Tapi di sini adalah jiwa itu bersifat rohani dan mempunyai primat atas badan. Itu mempunyai kekuasaan. Nah, pada badan, hakikat jasmani. Jadi jiwa itu berkuasa atas badan jasmani. Nah, di sini kalau tadi ada yang namanya rohaniwan, rohaniyah, rohnawati, rohana, dan rohani. Nah, ini itu adalah semacam analogi atau ilustrasi, bahwa Plato membagi jiwa menjadi tiga bagian. Nah, tiga bagian. Tapi sebenarnya ini lebih tepat sebagai fungsi atau sifat. Atau apa, lebih tepatnya fungsi, ya, guna dari fungsi, dari tiga bagian atau tiga fungsi dari jiwa, yaitu masing-masing mempunyai keutamaannya sendiri-sendiri, ya, yang berhubungan dengan rasional, yaitu keutamaan kebijaksanaan. Jadi pikiran, ya, rasio. Jadi jiwa itu ada hubungannya dengan rasio, ya. Bagian keberanian, ya, keberanian utamaan keteguhan hati dan keinginan. Jadi ada yang namanya pikiran, keberanian, dan hati, keberanian, keteguhan hati, dan bagian keinginan. Dengan keutamaan nugahari. Ya, ini jadi rasio hubungannya dengan kebijaksanaan, keberanian itu hubungannya dengan keteguhan hati, dan keinginan. Jadi ya, rasio, hati keberani, dan teguh keinginan. Jadi keinginan, ada rasio, hati, dan keinginan. Rasio, keberanian, dan keinginan. Rasio, keberanian, dan keinginan. Rasio, kebenaran, dan keinginan. Nah, dalam Pedros, saudara, Plato memiliki tiga bagian ini menjadi isaru mite. Wah, ini mite, saudara, melukiskan keinginan dalam keutamaan ukra. Ketiga bagian jiwa itu dengan satu mito. Makanya disebut mitologi, ya, jiwa yang ada rasio, keteguhan hati, dan keinginan. Rasio, keberanian, dan keinginan. Jadi mito. Jadi mito itu ada hubungannya dengan rasio, keberanian, dan keinginan. Nah, jiwa, kata Plato, ibaratnya seorang sais yang mengendarai kuda bersayap. Nah, dari minggu kuturut ayah ke kota, naik delman istimewa, kudu di muka, yaitu sais, saudara. Sais delman, kusir kereta, ya. Ya, sais ini mengendarai kuda yang bersayap, naik tinggi. Dan ini kuda sembrani itu, saudara. Kuda yang satu mau melesat ke bawah, bagian keberanian, dan yang lain, nanti ada dua kuda ini, yang lain itu menarik ke bawah, itu bagian keinginan. Jadi ada keberanian yang ke atas dan ada keinginan yang menarik ke bawah. Sais tadi itu bagian rasional. Nah, ternyata sais itu bagian rasional yang menyeimbangkan antara keberanian dan keinginan. Sais bagian rasional sebenarnya hendak mencapai puncak langit yang tertinggi dan menggapai kerajaan ide-ide. Nah, sais itu ingin mencapai puncak ide yang tertinggi.
ide. Makanya disebut dengan idealisme pesawatnya Plato itu. Karena itu penggambarannya seperti itu. Ada Sais yang mengendalikan, ada keberanian yang mau membuatnya ke atas untuk mencapai puncak-puncak tertinggi, tapi ada keinginan yang membawanya ke bawah dan menyeimbangkan. Karena kesalahan dan kepindahan kuda yang selalu mau ke bawah, yaitu namanya keinginan itu, nafsu, yaitu nafsu. Nafsumu telah membuatmu jatuh. Nafsu itu yang membuat manusia jatuh. Jadi ada keberanian dan cita-cita yang tinggi menjadi puncak-puncak tertinggi. Seorang mahasiswa yang ingin lolos jadi dokter, jadi insinyur, jadi orang hebat, tapi oleh karena dia punya keinginan-keinginan yang lain, maka dia jatuhlah dalam kehidupan yang tidak baik, dan itu berlanjut sampai akhir hayatnya. Nah, seperti itu. Jadi karena kesalahan dan kepindahan kuda yang selalu mau ke bawah atau bagian nafsu dan keinginan, maka kehilangan sayap-sayapnya dan jatuh ke bumi. Jadi ini sekaligus refleksi bagi kita semuanya yang dulu punya masa depan cerah ketika masih muda, dengan segala rasio dan cita-cita yang tinggi, dengan keberaniannya, namun oleh karena keinginan yang membuat dia jatuh dalam hawa nafsu. Dan antara lain karena pengaruh ajaran Pitagoras, Plato juga menerima pandangan mengenai kebakaan jiwa. Nah, hanya saja Plato menghubungkan hal ini dengan ajarannya mengenai idealisme. Bagaimana selanjutnya? Kita akan dengarkan dalam konten berikutnya.